Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Handayani. Saya akan mempresentasikan draft skripsi saya dengan NIM 24210118 dosis. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Judul skripsi saya, pengembangan bahan ajar berdiferensiasi menggunakan model problem-based learning berbantuan media Canva untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur pada siswa SMP kelas 7. Latar belakang skripsi saya, kemampuan menulis teks prosedur merupakan salah satu keterampilan dasar yang seharusnya dikuasai oleh siswa SMP sebagai bagian dari kompetensi berbahasa. Menurut Tarigan 2008-23, menulis teks prosedur adalah salah satu cara untuk mengajarkan siswa berpikir secara logis dan sistematis karena teks prosedur berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu yang merupakan salah satu bentuk komunikasi tidak langsung. Dalam kondisi ideal ini, siswa SMP seharusnya mampu menulis teks prosedur dengan bahasa yang efektif dan menyajikan informasi secara aktual dan faktual. Alasan peneliti memilih teks prosedur karena realitas di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan menulis teks prosedur siswa SMP masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi awal di SMP Al-Isra di sekolah saya, ditemukan 60% siswa masih kesulitan dalam menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Permasalahan utama yang dihadapi siswa meliputi kesulitan dalam mengembangkan ide dan langkah-langkah yang harus mencapai tujuan. Di sini ada rumusan masalah, ada 3. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan bahan ajar berdiferensiasi berbantuan media Canva menggunakan model problem-based learning pada tahap A. Penyusunan prototipe produk, B. Uji coba terbatas, C. Uji coba lebih luas. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar dalam proses pengembangan bahan ajar berdiferensiasi berbantuan media Canva menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur pada siswa SMP. Yang ketiga, apakah menggunakan model problem-based learning ini efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur pada siswa SMP? Selanjutnya, ada tujuan penelitian, ada 3. Yang pertama, proses pengembangan media pembelajaran berbantuan media Canva pada tahap A. Penyusunan prototipe, B. Uji coba terbatas, C. Uji coba lebih luas. Yang kedua, kelayakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media Canva untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur pada siswa SMP. Yang ketiga, keefektifan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media Canva untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur pada siswa SMP. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori terhadap pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang berkaitan dengan teks prosedur. Yang kedua, ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru untuk mengembangkan kualitas pembelajaran agar lebih menarik. Yang kedua, ada bagi siswa dapat meningkatkan semangat dan motivasi dalam memproduksi teks prosedur. Yang ketiga, bagi peneliti dapat memberikan pemahaman dalam pengelolaan sebuah model problem based learning berbantuan media Canva dapat meningkatkan kemampuan mengajar dan memberikan wawasan tentang bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa sebagai upaya peningkatan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada definisi operasional. Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka. Media Canva merupakan media desain online yang sangat membantu guru mendesain media pembelajaran. Ini menawarkan berbagai macam desain grafis seperti presentasi, flyer, grafis, poster, spanduk, serta edit foto sehingga sangat membantu guru dalam membuat sumber daya pembelajaran.
Teks prosedur merupakan jenis teks yang menyampaikan suatu cara atau langkah-langkah. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada bab 2 kajian teoritis. 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. 2.2 tujuan pembelajaran berdiferensiasi. 2.3 ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang A bersifat proaktif, B menekankan kualitas daripada kuantitas, C berakar pada asesmen. 2.4 pengertian media Canva, ada kelebihan media Canva, kekurangan media Canva. Yang 2.5 pengertian teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, struktur teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, yang terakhir ciri-ciri teks prosedur. Ada 2.6 pengertian pembelajaran model problem based learning, ada langkah-langkah pembelajaran model problem based learning, kelebihan dan kekurangan model problem based learning. Di sini terakhir ada 2.7 hipotesis. Apakah model pembelajaran project based learning berbantuan media Canva efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur pada siswa SMP? Model pembelajaran project based learning berbantuan media Canva layak digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur pada siswa SMP. Bab 3 metode penelitian, 3.1 desain penelitian, 3.2 subjek penelitian, 3.3 instrumen penelitian, 3.4 prosedur penelitian, 3.5 lokasi dan waktu penelitian, 3.6 teknik pengumpulan data, 3.7 prosedur pengolahan data, yang terakhir 3.8 ada jadwal penelitian. Yang terakhir ada tahapan Bow and Gall. Berikut ini pemaparan langkah-langkah pengembangan model Bow and Gall. Yang pertama ada potensi dan masalah. Analisis potensi dan masalah dilakukan observasi di SMP Al-Isro, Kabupaten Karawang. Dari hasil observasi, potensi yang ditemukan adalah 1. Guru bersedia untuk dilakukan penelitian di SMP Al-Isro, Kabupaten Karawang. 2. Dalam pembelajaran guru menggunakan bahan ajar, contohnya LKPD. Sedangkan masalah yang ditemukan pada saat observasi pembelajaran teks prosedur di kelas 7 dan 8 Kabupaten Karawang adalah ketika guru mengajar, bahan ajar yang digunakan lebih banyak berisikan narasi dibandingkan gambar-gambar yang imajinatif. Selain itu, proses pembelajaran dilakukan masih menggunakan metode ceramah tanpa disertai dengan model pembelajaran yang bervariasi. Hal ini menyebabkan siswa jenuh dan kurang tertarik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengumpulan data. Ada pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, kegiatan yang dilakukan adalah observasi terhadap bahan ajar LKPD. Observasi dilakukan untuk mengetahui karakteristik bahan ajar yang digunakan untuk siswa kelas 7 pada materi teks prosedur. Hasil pengumpulan berbagai informasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan bahan ajar. Yang ketiga ada desain produk. Desain produk merupakan rancangan produk beserta spesifikasinya yang lengkap. Menurut Sugiono 2019-408, desain produk digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuat sebuah produk. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah mendesain produk berupa bahan ajar LKPD. Adapun produk bahan ajar contohnya seperti di gambar. Yang keempat ada validasi desain.
adalah penilaian yang dilakukan validator terhadap desain yang telah dirancang. Menurut Sugiono 2019-408, validasi merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk lebih efektif dari produk yang lama atau tidak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa validasi desain adalah proses penilaian validator terhadap desain produk yang dikembangkan guna mengetahui efektif atau tidak dalam penerapannya. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menunjukkan rancangan desain buku, desain LKPD kepada ahli materi untuk memberikan komentar kritik. Yang kelima ada revisi desain. Revisi desain merupakan perbaikan desain pada LKPD yang telah ditunjukkan kepada ahli konstruksi dan ahli materi. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah merevisi desain jika ditemukan catatan-catatan dari ahli materi dapat berupa kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Yang keenam ada uji coba lebih awal. Yang ketujuh ada revisi produk. Yang kedelapan ada uji coba pemakaian. Yang kesembilan revisi produk. Revisi produk dilakukan apabila produk yang dikembangkan terhadap kelemahan sehingga belum dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah merevisi bahan ajar LKPD dan dari hasil uji coba pemakaian. Hal tersebut dilakukan apabila ditemukan kelemahan-kelemahan pada LKPD sehingga dapat digunakan untuk penyempurnaan produk yang telah dikembangkan. Yang terakhir ada produk massal. Produk massal merupakan produk yang dapat digunakan secara umum. Menurut Sugiono 2019-408, pembuatan produk massal dilakukan apabila produk yang telah diuji cobakan dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi massal. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa produk massal merupakan produk yang dapat diproduksi secara massal dengan ketentuan telah diuji cobakan dan dapat dinyatakan efektif serta layak digunakan secara massal. Akan tetapi pada tahap ini tidak perlu dilakukan dikarenakan bahan ajar LKPD hanya untuk kebutuhan penelitian di SMP Al-Isro. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis. Teknik ini bertujuan untuk mengolah data mengenai validitas, respon guru, dan efektivitas bahan ajar LKPD. Untuk mengetahui validitas LKPD dalam penelitian ini menggunakan kriteria nilai jumlah skor yang diperoleh bagi jumlah skor total kali 100%. Sekian dari peneliti. Saya Lilis Handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.